Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel ini, channel tempat kita berbagi ilmu dan belajar bersama-sama. Di video kali ini kita akan membahas uji independen sampel t-test dengan menggunakan aplikasi JSP versi 0.98.1. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang pemahaman uji independen sampel t-test, maka pembahasan kita akan disertai dengan contoh atau langsung kita praktekkan. Ini perhatikan tabel. Tabel ini menunjukkan bahwa kita akan melakukan analisis data dengan judul penelitian perbandingan hasil belajar IPS antara siswa yang menggunakan metode TGT dengan metode ceramah. Jumlah siswanya tiap kelompok sampel 30, yaitu TGT 30, ceramah 30 gitu ya. Kemudian hipotesisnya H0, tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata nilai IPS antara kelas metode TGT dengan kelas metode ceramah. HI, terdapat perbedaan signifikan rata-rata nilai IPS antara kelas metode TGT dengan kelas metode ceramah. Ini perhatikan datanya. Ini datanya. Res itu responden. Ini kelas metode TGT. Kemudian ini metode ceramah. TGT ada 30 orang. Kelas ceramah juga ada 30 orang. Ini nilai IPS-nya seperti ini. Kita kembali ke sini. Topik bahasan dalam video kali ini ada 4. Yang pertama, konsep dasar uji independen sampel t-test. Artinya bahwa kita harus pahami dulu konsep dasarnya. Kemudian yang kedua, pahami kaidah pengambilan keputusan. Yang ketiga, bagaimana prosedur JSP independen sampel t-test. Dan yang terakhir adalah interpretasi. Yang harus kita persiapkan tentunya data dalam bentuk Excel dengan extension JSP. Seperti ini. Kita mulai. Yang pertama, konsep dasar. Uji independen sampel t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang saling bebas atau independen dan saling tidak ketergantungan. Ciri utamanya adalah subjek di kelompok A berbeda dengan kelompok B. Jadi, siswa di kelompok TGT ini berbeda dengan siswa yang ada di kelompok ceramah. Ya. Biasanya variabel independennya bersifat kategoris dan variabel dependennya bersifat numerik. Kemudian asumsinya. Yang pertama, data pada masing-masing kelompok harus berdistribusi normal. Pada JSP, normalitas biasanya diperiksa atau diukur dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Uji ini dilakukan terintegrasi dengan uji independen sampel t-test. Yang kedua, homogenitas varian, yaitu varian kedua kelompok harus relatif sama. Di JSP, asumsi ini diperiksa dengan menggunakan Lipton test. Yang ketiga, tidak terdapat outlier ekstrim pada masing-masing kelompok. Gitu ya. Outlier ekstrim adalah nilai yang menyimpang secara ekstrim pada variabel dependen di masing-masing kelompok. Keberadaan outlier ekstrim dapat mempengaruhi nilai rata-rata, simpangan baku, dan hasil uji statistik sehingga berpotensi menghasilkan kesimpulan yang akurat. Pemeriksaan outlier ekstrim di JSP dengan menggunakan box plot atau rain cloud plot. Pada output box plot, simbol yang digunakan umumnya adalah lingkaran yang menunjukkan outlier dan tanda bintang menunjukkan outlier ekstrim. Uji ini dilakukan terintegrasi dengan uji independen sampel t-test. Berikutnya adalah kaidah pengambilan keputusan. Nah, ini nih, perhatikan ya. Yang pertama, kaidah uji normalitas. Jika nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas tidak terpenuhi. Yang kedua, kaidah uji homogenitas. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi dibandingkan dengan 0,05. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka varian kedua kelompok bersifat homogen, sehingga asumsi homogenitas terpenuhi. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil sama dengan 0,05, maka varian antar kelompok tidak homogen, sehingga asumsi homogenitas tidak terpenuhi. Yang berikutnya berdasarkan perbandingan nilai F hitung dan F tabel. Jika nilai F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, maka varian kedua kelompok homogen, sehingga asumsi homogenitas terpenuhi. Yang kedua, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka varian kedua kelompok tidak homogen, sehingga asumsi homogenitas tidak terpenuhi. Berikutnya, kaidah pengambilan keputusan uji outlier ekstrim.
Kaidahnya, jika tidak terdapat outlier ekstrim, maka asumsi tidak adanya outlier ekstrim pada uji independen sampel test terpenuhi, sehingga analisis dapat dilanjutkan. Yang berikutnya, jika terdapat outlier ekstrim, peneliti harus menelusuri penyebabnya. Apabila outlier berasal dari kesalahan input atau pengukuran, data dapat diperbaiki, namun jika outlier merupakan data yang benar secara empiris, keputusan untuk mempertahankan atau mengeluarkan harus disertai dengan metodologis yang kuat karena dapat mempengaruhi hasil. Oke, berikutnya kaidah pengambilan keputusan uji independen sampel test. Yang pertama dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Kaidahnya jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan HI diterima. Berikutnya, kaidahnya jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, maka H0 diterima dan HI ditolak. Yang kedua, dengan cara membandingkan terhadap signifikansi atau p-value. Jika nilai signifikansi atau p-value itu lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak dan HI diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi atau p-value lebih kecil sama dengan 0,05, maka H0 diterima dan HI ditolak. Selanjutnya, prosedur JSP uji independen sampel test. Oke, pertama kita buka JSP-nya dan impor data. Ya, ini tampilan JSP. Kemudian kita impor data. Klik ini, kemudian buka, kemudian kita cari data, data di mana disimpannya, gitu ya. Oke, ya ini data sudah terimpor. Oke, perhatikan simbol pengukuran, skala pengukurannya. Ini responden, kita pergunakan yang nominal. Kemudian kelas metode itu nominal udah pas, kemudian nilai PS itu skala ini udah pas ya. Jadi, oke seperti ini. Selanjutnya, ya, oke seperti ini ya. Prosedur, buka JSP sudah, impor juga sudah, pastikan tipe variabel sudah benar, gitu ya. Jadi sudah kita lihat, ini responden, itu variabelnya nominal, kelas kelas metode juga nominal, kemudian ini nilai IPS itu adalah skala ya. Oke, kita lanjutkan. Klik menu t-test, ini langsung klik menu t-test, kemudian independent sample t-test. Klik menu t-test sudah, independent sample t-test sudah. Berikutnya adalah masukkan variabel, pindahkan variabel Y ke kotak dependent. Ini variabel Y-nya, nilai PS, pindahkan ke sini. Kemudian ini ada variabel X-nya, kelas metode, pindahkan ke grouping variabel. Oke, nah ini udah kelihatan ini ya, kelihatan outputnya. Berikutnya, gitu ya. Berikutnya adalah aktifkan hipotesis ya ini ya. Hipotesis ini grup 1 tidak sama dengan grup 2. Kita oke udah clear. Kemudian berikutnya adalah klik normality. Klik tipkan asumsi cek itu ya ini yang ini. Kemudian kita klik yang normality. Oke, ini lihat. Jadi lihat panduannya kemudian langsung kita praktekkan. Kemudian klik equality of variant. Oke, kita klik yang ini. Eleven test kita klik ini itu ya. Kemudian klik QQ plot. Oke, ya. Kemudian klik juga line plot. Oke. Ini tahapannya sudah kita lakukan ya. Kemudian ini effect size juga kita klik gitu ya. Kita masuk ke fase interpretasi. Bicara interpretasi selalu dikaitkan dengan kaidah ini. Kaidah ya, kaidah normalitas, homogenitas, kemudian outlier ekstrim, dan juga kaidah pengambilan keputusan uji independen sample test. Nah, yang pertama kita lihat nih, uji independen sample test. Kaidahnya, nih kaidahnya tolong perhatikan. Itu kaidahnya, ya.
Perhatikan sekarang kita bicara uji hipotesis T hitung min, perhatiin min 15,39 ya. Min 15,35. Tanda negatif, ini kan negatif nih. Bukan berarti hasilnya buruk atau salah. Tanda negatif hanya menunjukkan bahwa rata-rata kelompok pertama, karena nanti tadi konstruksinya adalah yang pretest, kelompok pertama itu kelompok ceramah, lebih kecil daripada kelompok kedua, itu ya. Oke, kemudian dalam perhitungan keputusan yang diperhatikan adalah nilai signifikansi atau p-value-nya. Jadi T hitung ini bukan yang utama dalam pengambilan keputusan, tetapi signifikansi. Kemudian DF degree of freedom itu 58, rumusnya N1 ditambah N2 dikurangi 2. Tadi N1 itu 30, kelas TGT 30, kelas selama 30, jadi N1 30, N2 30 dikurangi 2 jadi 30 dikurangi 2 sama 30 tambah 30 dikurangi 2 sama dengan 58. Kemudian sehingga T tabel pada nilai alfa 0,05 itu ya adalah sebesar 2,00 itu ya. Kemudian P atau nilai sig di bawah 0,01 nih ya. Oke, kemudian kaidah pengambilan keputusan yang pertama adalah kita perhatikan kaidahnya ini uji independen. Yang pertama dengan membandingkan T hitung dan T tabel. Yang kedua dengan cara membandingkan taraf signifikansi atau p-value dengan nilai 0,05. Oke ya. Kita perhatiin. Yang pertama, T hitung 15,39 ini nilai mutlaknya. Tadi kan ada minusnya. Lebih besar daripada T tabel. T tabelnya 2,00 udah dicari tadi. Sehingga dengan T hitung dibandingkan dengan T tabel, maka H0 ditolak. Nah, berikutnya dengan signifikansi. Nilai sig itu di bawah 0,01 yang ini lebih kecil daripada 0,05 sehingga H0 ditolak gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nilai Cohen. Nilai Cohennya itu min 3,973 ya. Ini nilai mutlaknya itu ya ini minusnya hilangin jadi 3,973 nih ya. Tanda negatif hanya menunjukkan arah perbedaan rata-rata yang dinilai adalah besar nilai absolutnya ini ya 3,973. Kita lihat interpretasinya ini. Kalau klasifikasi 3,973 itu ada di klasifikasi mana coba 0,3. Oke ya. 3,973 itu di atas 2 berarti efek luar biasa. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran efek atau efek size luar biasa yang menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata kedua kelompok bukan hanya signifikan secara statistik, tetapi juga memiliki makna praktis, yaitu luar biasa kuatnya. Oke, berikutnya adalah QQ plot, distribusi plot ini ya. Perhatikan, rata-rata kelas ceramah sekitar 71, sampai 72. Kemudian rata-rata kelas TGT 87 sampai 88. Artinya secara visual sudah terlihat adanya perbedaan rata yang cukup besar. Namun perlu diingat gitu ya, bahwa deskriptif plot bukan alat pengambilan keputusan statistik. Plot ini hanya memberikan gambaran awal bahwa kelompok TGT mempunyai rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok ceramah ya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji independen sympathy test diperoleh nilai T hitung 15,39 dengan DF 58 sehingga T tabel itu ya. T tabel sebesar 2,00 dan V value atau nilai sig itu di bawah 0,001 karena T hitung lebih besar daripada T tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Dan dengan demikian terdapat perbedaan rata-rata nilai PS yang signifikan antara kedua kelompok yang dibandingkan. Selain itu, diperoleh nilai Cohen sebesar 3,973 yang menunjukkan ukuran efek sangat luar biasa besar.
Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan rata-rata antara kedua kelompok tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga memiliki pengaruh yang luar biasa kuat secara praktis. Berikutnya, uji asumsi. Yang pertama, uji normalitas Shapiro-Wilk. Perhatikan Shapiro-Wilk itu nilainya, nah ini, nilainya 0,590 ya, P 0,590 ya, ini nih P, value ini lebih besar dari 0,05, data berdistribusi normal, artinya asumsi normalitas terpenuhi. Yang kedua adalah data homogenitas, uji homogenitas. Perhatikan nilai value 1,09. Nah ini 1,09 ini value-nya nih ya. Sehingga apa? Sehingga kedua kelompok bersifat homogen, artinya asumsi homogenitas terpenuhi. Kalau kita lihat F hitungnya sebesar 2,652 itu ya. 2,652 dengan DF 1, DF 258, maka F tabelnya sebesar 4,01. Sehingga F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka varian kedua kelompok bersifat homogen. Artinya asumsi homogenitas terpenuhi. Yang berikutnya berdasarkan Raynaud plot ini ya. Berdasarkan Raynaud plot tidak ditemukan indikasi outlier maupun outlier ekstrim pada kelompok ceramah maupun TGT. Tidak ada kelihatan tanda bintang ataupun tanda lingkaran itu ya. Gitu ya. Oleh karena itu, data memenuhi asumsi tidak adanya outlier ekstrim yang dapat mempengaruhi hasil uji independen sampel di tes. Demikian pembahasan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan mencoba. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat menampilkan konten-konten bermanfaat. Wassalam.